Jayalah selalu PSI. Bekerja lebih keras, jaga selalu bangsa dan republik. Gajah! Lihat ya, Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak ya. Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti digambarkan. Anda ingin mengatakan bahwa yang jelek-jelek dalam Game of Thrones yang dianalogikan dalam pidato Pak Jokowi untuk negara adidaya itu Anda tujukan sebenarnya itu kalau di dalam negeri adalah Pak Prabowo? Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti sosok seorang yang masa depannya kelam ya. Kita tahu bagaimana Pak Prabowo memiliki masa depan. Jadi memang Prabowo ini tukang bohong ya? Kami di PSI ya kita bikin semacam political trolling lah istilahnya. Political trolling dengan memberikan penghargaan gitu kepada Pak Prabowo. Kebohongan itu kalau kita biarkan dan tidak kita klarifikasi dan tidak ada yang mencoba untuk melawan itu, maka kebohongan selama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Yang kedua, Pagi cerah, burung bernyanyi. Terbang rendah di pohon yang asri. Mas Kaisang terpilih jadi Ketua Umum PSI. Teruslah berbakti untuk rakyat dan negeri. Bunga merekah di tepi empang. Disiram embun pagi yang serasi. Selamat bertugas untuk Mas Kaisang. Bersama kader-kader PSI, majukan demokrasi. Jayalah selalu PSI. Bekerja lebih keras, jaga selalu bangsa dan republik. Gajah! Ya, kita lihat ya, Pak Prabowo demi ambisi politiknya, dia miskin sekali apresiasi ya. Dia mengatakan bahwa kemiskinan di Indonesia naik, padahal faktanya tidak. Pengangguran meningkat, faktanya tidak ya. Katanya banyak tenaga asing masuk, angkanya kecil sekali, tidak seperti digambarkan. Anda ingin mengatakan bahwa yang jelek-jelek dalam Game of Thrones yang dianalogikan dalam pidato Pak Jokowi untuk negara adidaya itu Anda tujukan sebenarnya itu kalau di dalam negeri adalah Pak Prabowo? Ya, simbolisasi Indonesia segera Pak Prabowo. Seperti sosok seorang yang masa depannya kelam ya. Kita tahu bagaimana Pak Prabowo memiliki masa depan yang tidak tentu ya. Kita ngomong keras-keras gak dianggap. Kita deklarasi gak dianggap juga. Tiba-tiba DPP, rumah besar kita, didatangi oleh orang besar. Satu Indonesia heboh semua bro and sis. Meanwhile, masa aku dipasang ke karo PSI ki sapa? Pak Raja Juli Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, mempercayai Pak Raja Juli sebagai menteri. Pak, Mas Kaisang ada pesan khusus nggak sih kepada Gibran atau Raja Juli karena ini kan menjalankan amanah baru begitu, tugas baru? Kerja lebih keras lagi, dan yang diberi kepercayaan tadi itu ada Pak Raja Juli dan ada Mbak Isyana dan ada juga Mas Giring. Ya. Udah ya, Bu. Makasih. Iya, makasih. Sangat senang sekali kami hari ini kedatangan tamu kehormatan seorang
Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024, berkenan hadir mengunjungi kantor kecil PSI, DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu yang lalu. Suara PSI baru 1,89%. Isinya juga anak-anak kecil, bocil-bocil ingusan. Tapi partai kedua, pemenang kedua pemilu berkenan mendatangi. Kalau di tempat lain mungkin kita diminta yang ke sana, kalau perlu sambil berangkat. Kalau di sini malah Pak Prabowo yang berkenan hadir mendatangi kami di kantor PSI. Buat kami ini sebuah kehormatan dan menunjukkan gajah itu kuat dan besar. Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. PSI. Oke gas, tambah 2 torang gas. BUMN, BUMD yang tidak terpakai. Jadi kita memastikan bagaimana aset-aset tersebut bisa kita pugar dengan kolaborasi dari Pemprov, Pemkot, BUMN, BUMD untuk menjadi pusat-pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif. Dan hari ini di Kampung Bustaman ini kita lihat sendiri ada beberapa aset yang sebetulnya bisa dijadikan tempat untuk anak-anak belajar menari, berkumpul dengan tetangga, bahkan bisa jadi tempat olahraga juga. Nah, ini yang sedang kita petakan di seluruh Indonesia. Dan juga kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas seperti ICCN. Mereka juga mereka punya toko-toko di seluruh Indonesia, toko-toko kreatif dan kebudayaan untuk bisa kasih tahu kita sebenarnya di satu kabupaten bisa 2-3 tempat, atau satu kota bisa 2-3 tempat yang bisa, yang nanti kita ke depannya bisa kolaborasi untuk menjadi tempat budaya. Tadi kan disebutkan dibutuhkan anggaran yang banyak untuk membangun kebudayaan nih di tiap-tiap daerah agar bisa memajukan perekonomian sekitar. Nah, kalau di tengah efisiensi anggaran yang sulit seperti ini harus apa yang dilakukan? Jelas kan kita siap adaptasi ya dengan efisiensi anggaran. Bahkan sebenarnya ide gagasan ini jauh sebelum adanya penetapan efisiensi. Justru dari awal ketika Pak Menteri dan saya dilantik, memang ini ide gagasan kita berdua bahwa memang banyak ruang-ruang yang idle gitu di seluruh Indonesia. Sayang daripada kita nanti ngeluarin anggaran lagi, nunggu lagi warga, aduh lama lagi kan. Iya kan, para tokoh-tokoh budaya, pelaku budaya nunggu lagi. Karena kan untuk menganggarkan sesuatu sampai akhirnya dibangun itu lama kan. Jadi kita ngobrol dengan Pak Pratik. Pak Pratik kan Menko-nya kita, PMK. Dan Pak Pratik juga memberikan ide gitu. Sebenarnya banyak aset-aset yang idle yang bisa digunakan untuk pusat kebudayaan dan ekonomi kreatif. Kira-kira mekanismenya seperti apa nanti yang bisa berjalan? Ya pasti mekanismenya, misal itu aset-aset dari BUMN di BUMD, ya pasti ya kita minta tolong ke mereka untuk pugar dan mereka buka. Nanti dari Kementerian Kebudayaan yang akan bekerja sama dengan komunitas-komunitas budaya lokal untuk mengisinya dengan agenda-agenda dan lainnya. Jadi kita berusaha menggunakan anggaran seminim mungkin, tapi dampaknya yang besar. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini.